Semuanya, saya di sini dan kelompok saya ingin menganalisis tentang kasus pegawai KPK yang memanipulasi anggaran perjalanan dinas naik penyidikan. Perkenalkan, nama saya Edison. Saya Kelvin. Saya David. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menggelar ekspose terkait dugaan korupsi yang melibatkan salah satu pegawainya sendiri. Kasus ini diduga melibatkan Novel Aslen Rumah Horbo atau NAR, seorang pegawai yang dituduh memotong anggaran perjalanan dinas para pegawai lainnya. Juru bicara di Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa ekspose tersebut telah diadakan dan dalam forum itu pihak Kedeputian Penindakan dan Eksekusi serta pimpinan KPK sepakat untuk meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Ali Fikri juga menambahkan, meski sudah disepakati naik ke tahap penyidikan, pihak KPK juga tidak langsung memanggil para saksi atau tersangka. Proses administrasi penyidikan masih harus ditempuh mulai dari laporan kejadian tindak pidana korupsi atau LKTPK hingga proses analisis sebelum akhirnya diterbitkan atau surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik. Jika sprindik sudah terbit, barulah pemanggilan saksi-saksi dilakukan dan pengumuman resmi disampaikan ketika penyidikan menyatakan bukti sudah cukup, ujar ahli. Lebih lanjut, Ali menekankan bahwa KPK menetapkan kebijakan zero tolerance terhadap pegawainya internal yang terlibat korupsi. Selain menghadapi sanksi pidana, kasus Novel Aslen Rumah Horbo juga telah disidangkan secara etik oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK yang menjatuhkan sanksi berat meskipun bersifat hukuman moral. Selain itu, Inspektorat KPK juga telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin oleh NAR yang berujung pada keputusan pemecatan. Inspektorat telah memutuskan untuk memberhentikan atau memecat yang bersangkutan, jelas Ali. Pada 19 September 2023, Inspektorat memutuskan bahwa NAR melanggar pasal 5 huruf A PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Terkait penyalahgunaan wewenang, NAR diduga menyelembungkan anggaran perjalanan dinas dengan menambah nama pegawai yang tidak melakukan perjalanan serta manipulasi ongkos yang tercatat dalam kwitansi. Dalam setahun, NAR diduga menilap uang negara hingga 550 juta. Setelah ini kami akan memperlihatkan wawancara kami dengan seorang pakar hukum untuk melihat apa yang pendapatnya mengenai kasus tadi. Selamat pagi, permisa. Sekarang saya bersama Bapak Diki, seorang pakar hukum yang akan memberikan pendapatnya mengenai kasus ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga. Saya ingin bertanya tentang opini Bapak mengenai kasus KPK ini, Pak. Menurut Bapak, apakah pihak KPK telah mengatasi situasi dengan baik? Dan juga pendapat Bapak mengenai kebijakan zero tolerance mereka? Menurut saya, pihak KPK sudah bagus mengatasi situasinya, dan kebijakan zero toleransi terhadap pegawai yang berkaitan dengan korupsi yang diterapkan sangat bagus, karena ini akan membuat orang takut akan akibat jika tertangkap melakukan tindakan korupsi seperti NAR. Baiklah, menurut Bapak apakah ini akan menjadi kasus terakhir mengenai korupsi dalam KPK atau akan ada lagi yang baru? Saya berharap ini adalah kasus terakhir yang kita hadapi, tetapi saya tidak ingin bahwa ini adalah kasus terakhir yang akan kita hadapi mengenai korupsi dalam KPK. Saya setuju sekali, Pak. Ini membuktikan walau orang tahu bahwa akan diberikan sanksi berat, tetapi tetap saja akan ada orang yang melakukannya. Menurut Bapak kenapa begitu? Menurut saya, karena semua orang sudah terlalu mementingkan uang mereka dan menjadi buta terhadap uang, tidak memikirkan bahwa mereka dapat terkena hukuman yang sangat berat jika tertangkap. Saya setuju sekali, Pak. Banyak sekali orang yang melakukan hal-hal berbahaya tanpa memikirkan konsekuensinya untuk mendapatkan uang. Baik, seperti itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Baik, sama-sama.